dia mengeluarkan statement kan bahwa saya kenal dengan Prabowo, kenal dengan Anies, tapi saya lebih dekat dengan Ganjar. Bagaimana mungkin Ganjar sudah dicalonkan PDI Perjuangan, terus ada kadernya lagi menjadi wapres dari itu. Partai apa itu? Pak JK dulu? Bukan kami itu, gitu loh. Cawapresan, nggak ada sesuatu yang pasti, semua pasti bisa berubah, Bos. Jadi termasuk Gibran jadi cawapres Prabowo. 6 bulan belakangan, Opung, Gibran ini pembicaranya naik kelas. Bukan lagi soal apakah Jateng atau Jakarta, tapi cawapresnya Prabowo Subianto. Oke, selamat malam. Jumpa lagi di Adu Perspektif setiap Rabu malam. Mau ngomong apa lo? Nggak tahu, gue kaget. Sama kagetnya seperti Udah dibilang standby kan. Gue lihat, gue nggak dengar. Gue sama kagetnya ketika melihat kemarin berita Pak Erlangga keluarnya kapan ya, Pak Erlangga akhirnya keluar juga. Kacau. Lama keluarnya. Lama. Pak Erlangga lama keluarnya. Gue sama kagetnya ketika, aduh ini apa yang terjadi di Bogor nih ya, saat Mas Gibran ketemu Opung Panda ini ya, oh ternyata Mas Gibran salim. Minta maaf loh. Mau tahu apa? Maafin saya yang anak ingusan. Ya, dan satu lagi kagetan gua. Ada kawan kita, Bos, pengamat politik paling top dari Madura yang hadir, kabarnya ada di poster diskusi yang agak berbahaya nih buat Golkar. Ngeri juga kawan dia terlibat juga dalam. Mantap juga, ada di setiap gerakan politik ada Surabaya Timur satu. Ya kan? Ternyata alhamdulillah di sini Ada nanti kita Ternyata nggak hadir di diskusi yang sana. Iya, Nanti tapi ada poster udah beredar. poster beredar dari mana-mana. Top juga Madura nih. Di poster mimik muka yang paling sangarnya lagi. klarifikasi lagi kan. Iya, Kita begitu dengar sana ada keributan kita WA. Aman Bang di sana Bang. Aku nggak hadir katanya. Iya. Dan ini pentas politik ini makin ini sekarang ya, makin rame lah ya kalau kita lihat hari ini gitu. Dan aktor-aktornya adalah orang-orang yang kebanyakan pernah mampir dari perspektif, itu yang kita perlu syukuri kan. Betul. Ya. Salah satunya keluarga besar kita ya. Iya. Jadi Menkominfo. Betul. Dan nongkrong dia ada perspektif jadi menteri. Nggak ada nih. Iya. Ya, kawan kan nggak diundang aja hadir kan. Nggak diundang hadir. Saking rajinnya kan. Saking rajinnya. Iya, Siapa tuh? Dan menurut kesaksian beliau, waktu ketemu sama Presiden Jokowi, iya. Saya nonton Total Politik, bagus banget. Pasti kebaran. Terus viral pula sekarang kawan itu. Gara-gara diskusi Agustus 2022 di sini. Iya. Dan itu pun di mana beliau sebenarnya tidak diundang. Iya. Tiba-tiba super sub masuk di belakang. Iya. Dan satu peristiwa terakhir hampir membuat Opung Panda seperti sahabatnya almarhum Taufik Kemas. Karena beliau melontarkan sebuah ide mengenai putusan MK, mungkin Mas Gibran punya kesempatan yang kemudian ditanggapi oleh Opung Panda. Iya. Dengan Mas Gibran itu masih anak besar. Ternyata untung Mas Gibran enggak itu ya, menjawab 5 pertanyaan gitu ya. Oke Pak Haji Thorik, silakan kenalkan Haji Thorik. Siap. Ntar yang terakhir tetap porsi Anda ya. Saya nggak boleh ngenalin Kultural. udah Beliau masih menunggu sampai saat ini seorang capres yang mendeklarasikan Madura menjadi provinsi tersendiri. Cocok itu. Jadi bisa diusulkan. Termasuk ketua umum Golkar. Iya. Siapa ketua umum Golkar yang berkomitmen ingin memekarkan provinsi Madura, Anda pasti dukung kan? Cocok itu. Harusnya undangan diskusinya itu ya. Potensi pemekaran Madura sebagai provinsi ya. Cocok. Karena menurut Bang Fahri kan di sini kita masih butuh 30 provinsi lagi gitu. Oh iya, jadi 50 pokoknya. Iya, siapa buat orang jualan pemilu. Oke, kita kenalkan dulu. Yang dari sebelah kanan dulu sudah pakai merah, ini Saru dengan kursinya ini. Ya. Opung Pandana Baban. Titelnya sebagai apa? Udah banyak banget tadi. Banyak. Udah 3. Minimal 3. Minimal 3. 4. Berapa lah pokoknya ya. Sebagai politisi senior PD Perjuangan, jurnalis senior, ya kan? Dan yang ketiga, Bos, sahabat kental Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Dan yang keempat,
teman Presiden Jokowi. Itu saya benar kan, Opung? Kutipannya begitu kan? Opung pernah bilang, jadi Bang Maman, suka Opung- kalian. Bukan pembantu ya teman ya. Iya, Opung Pandai pernah bilang, Luhut itulah kelebihanku daripada kau Hut, katanya. Kau ini anak buah presiden, aku temannya presiden. Lalu yang kedua, di sebelah Opung, ini politisi muda Golkar, tapi sudah menjabat ketua. Ketua DPD Kalbar, Bang, ya, Kalimantan Barat, benar Bang ya. Bang Maman Abdurrahman. Wih, Bang Maman. Sebagai pendatang baru, adu perspektif ya, Pak. Iya, di Semoga sini- betah, Pak. Gua dulu kalau sama Bang Panda nih, paling ingat sama beliau ini. Jadi waktu beliau lagi di DPR Komisi 3, gua presiden mahasiswa Trisakti waktu itu. Oh iya, pansus Jadi kalau isu-isu mengenai HAM, terus terkait mengenai isu tragedi Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 ya sering komunikasi sama beliau ini. Alhamdulillah sekarang ketemu Ketua pansus. Iya. Gimana kasih testimoni dong Bang, waktu Opung Panda nih memimpin persidangan di Komisi 3 tuh katanya singa parlemen juga dulu nih. Bener? Ya pokoknya ya seru lah. Cuma Kasih kan umbang dikit lah. Opung kita. Toser. salah satu inspirasi kita lah, inspirator kita yang muda-muda. Mantap. Ya ini bos, code of conduct di Golkar. Tidak boleh mengundang tokoh senior dari partai lain Secara berlebihan. Cukupnya aja. Apalagi tokoh partai lainnya yang suka bisik ke Pak Jokowi, terlalu banyak kuning di kabinet kamu. Kalau separtai boleh. Wah, abang lah. Oh iya, Kanda. Iya, Kanda ini ketum paling sayang sama Kanda. Kalau partai lain nggak? Iya. Siapa lagi yang disayang presiden selain Kanda? Ya, Kanda ini udah lebih pantas jadi ketua umum. Lebih dari pantas tuh pantas nggak? Enggak. Kan ini pantas dong. Lebih dari pantas. Lebih kurang pantas sih segini sama-sama nggak pantas. Nah ini harus anda kenalin, nggak boleh saya. Cuman ada yang salah nih. Apa nih? Masa dia pakai baju kuning Golkar? Makanya ini Tapi tulisannya merah loh. mewakili DPD mana nih kawan? Madura dari Surabaya Timur, Ya, pengamat. seorang pengamat politik yang terkenal dengan sebuah pepatah, Dit. Apa? Janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tumpah. Dan satu lagi peribahasa barunya, pepatah barunya, semuanya akan sembelihoi pada waktunya. Adi Praitno. Di pre. Iya, Bang. Jadi memang acara kita 2 jam, Iya. setengah jam untuk uji-uji. Opening ini agak lama nih, Bang. Ketawa-ketawa ya. Iya. Ini Terakhir baru lo makan gitu semua. ini time waktu untuk membuat lengah ini, Bang. Terlena masuk barang itu ya. Pokoknya semua dari sini jadi berita gitu ya. Ya kita mulai dari Bogor dulu lah ya. Apa yang Bogor terjadi di dulu. Bogor ini Ya, menarik ya. coba kita puterin video dulu. Ya karena sebelum paginya ke Bogor itu bukan Ah, video. malamnya. Malamnya Mas Gibran sama kita. Ya peristiwa Opung ketemu sama Mas Gibran dulu. Sama itu bakal Iya. cawapres. Iya. Bung Manda. Itu tempat kita kejadiannya, Mas. Tahu. Bukan kita kompor-komporin loh, nggak ada, Mas. Kalau ya kita nggak menginsinuasi Opung loh. iya. Soalnya kalian ininya di ini sih, tappingnya di studio sih. Kenapa emangnya? Harusnya di luar. Kenapa emang kenapa? Kalau di luar kenapa? Kalau di luar dibaling meja. Enggak. Maaf. Aduh. Gimana Bung Manda, Mas Gibran lihat statementnya anak ingusan ini? Yang saya lihat bukan statementnya beliau sih, tapi ekspresi kalian nih. Waktu beliau mengeluarkan kata-kata itu, kayaknya kaget. Memang kaget. Oh kayaknya. Bukan, memang kaget. Oh memang kaget ya. Kaget pertama Opung Panda mengeluarkan statement itu. Yang kedua kaget memprediksi apa nasib Opung Panda ke depan. Iya. Yang ketiga Ya nggak apa-apa, apa reaksi Mas Gibran? Iya kan? nggak ada reaksi. Saya kan nggak pernah reaktif. Dikatain kayak gitu gimana, Mas? Sama yang senior pula kan? Ya udah biasa. Kita kan memang anak baru. Kemarin ada kita munculkan dulu tweetnya Mas Gibran dulu, tweetnya Mas Gibran. Tweetnya Mas Gibran. Om Edo. Ya. Tweetnya Mas Gibran. Halo. Nah, Sungkem senior. Sungkem senior. Tanggapin dulu, kasih tanggapan dulu.
Ini Mas Gibran loh, Bung. Iya. Iya. Anaknya santun, sopan, iya. Dan dia berterima kasih, aku kasih teguran, gitu loh. Itu aja. Saya lihat dia santun betul. Dan terkesan aku dia rendah hati. Gak ada wajah yang ini gitu loh. Apa? Itu impresi saya. Udah gak ingusan lagi berarti Bung? Apa? Masih ingusan? Itu kan kiasan. Oh, kiasan, siap. Ingusan kau masa diajari kau? Itu kiasan. Apa cerita di balik ini nih kemarin, Bung? Apanya? Ini di balik ketemu ini nih. Dia mengeluarkan statement kan bahwa saya kenal dengan Prabowo, kenal dengan Anies, tapi saya lebih dekat dengan Ganjar. Dan dia juga cerita ke saya bahwa dia mulai Sabtu yang lalu itu dan seterusnya dia menjadi kampanyenya, tim kampanyenya Ganjar. Jadi tiap diambil tiap Sabtu Jumat, Sabtu Minggu ke depannya nanti gitu. Tapi di sini dia ngomong anak ingusan kata Pak Torik tadi, Apanya? disinggung nggak soal? Ada pembahasan nggak soal Enggak lah. Itu kan istilah kiasan itu, bukan ingusan ini. Bukan meler gini loh. ya jangankan Mas Gibran kita Tapi pun ya, orang ya itu kalau ingusan, kurang ya. pengetahuan bahasa Indonesia ya berat juga lah. Kasih paham dulu, Bung. Kasih paham dulu. Sempat ini nggak Bung ada kikuk atau apa? Enggak. Gimana? Saya kasih tahu ke dia bahwa saya juga sudah sampaikan ke bapaknya, kehadiran kalian berdua dengan Bobby itu punya konsekuensi yang berat. Kenapa? Karena anak presiden kau mesti lebih hebat lagi. Karena menantu presiden lebih dahsyat lagi, lebih prestasi lagi. Itu risikonya. Kalau tidak, ya nepotisme. Kalau tidak, dikarbit gitu loh. Kalau itu saya kasih tahu. Dan saya bilang ke Gibran, ke bapakmu juga saya udah kasih tahu. Jadi kalian berdua harus dikritisi. Ya, itu pilihan yang tidak bisa dielakkan, ya kan? Responnya gimana, Bung? Di nasihat itu Ngerti. Itu yang terima. Apa? Itu yang saya bilang tadi, orangnya santun, apa rendah hati, dia nggak debat-debatin gitu loh. Udah cocok jadi cawapres loh, Bung? Apa? Udah cocok loh. Apanya? Gibran jadi cawapres. Kau kayak seperti Budi Ari kau. Siapa tahu Pak Torik jadi menteri. Bismillah komisaris. Itu gimana setelah ketemu? Udah cocok belum jadi? Bukan, sekarang ini ada suasana yang sangat enteng dan suka-suka. Yang nggak logis dibikin logis gitu loh. Oh. Jadi wapres lah, jadi apalah. Masih nggak logis tadi, Bung? Ya? Iya, ya pokoknya dibikin suka-suka gitu loh. Ada lagi pengamat, sepertinya dia tiap hari tidur sama Jokowi. Ada itu pengamat, bahwa Jokowi sekarang sudah tersinggung karena diambil Mega, Ganjar, kayak mereka serumah gitu loh. nah karena itu sekarang sakit hati Jokowi. Maka Jokowi berpaling kepada Gerindra. Nanti Gerindra akan kasih dia jadi ketua umumnya. Wah, paten kali. Kapan lah kawan tidur di kamarnya Jokowi? Jadi situasi sebenarnya gimana, Po? Nggak ada sih, biasa-biasa aja. Cuma sekarang ada kecenderungan para pengamat-pengamat membuat satu cerita bahwa dia tiap hari bersama Jokowi. Jadi bersama Mega lagi di Tekumar. Jadi tahu betul dia semua, gitu loh. Bung, tapi kan Jokowi memang selalu bersama kita. Karena Jokowi Bukan. bersama rakyat. Apa? Iya, itu betul. Itu betul. Apa? Nah, tapi untuk apa Mas Gibran penting banget men-tweet itu? Ya, memposting khusus loh. Apa? Sungkem senior. Memunculkan foto Opung di situ. Siapa? Mas Gibran. Dia tanya dia lah. Nggak menurut Opung. Ya biasa-biasa aja. Dia tunjukkan kedekatannya ke apanya. Ya biasa-biasa aja. Opung nggak senang ya berarti kalau Apa? ada Mas Gibran. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang provokatif gitu. Enggak, itu loh maksudnya. Ya, di mana emang putra kau nanti. Opung kan
Iya happy lah. Nah itu, ngomong itu aja Opung masa menyalahkan aku dulu Opung. Dia happy. Itu aja, Opung kan udah itu kan. Oh, ada satu lagi Mas Gibran bilang apa Rick tadi Rick, di artikel Detik juga dok naikin dok, ada nggak ya? Yang apa namanya kabarnya Mas Gibran juga mengaku Mas Gibran yang mengaku minta maaf ini ke Opung nih. Apa ya? Bener dong? Mas Gibran mengaku minta maaf ke Opung soal anak ingusan. Ya bukan soal minta, ya saling mengerti lah. Ya terus dia artikan begitu ya suka-sukanya. Orang Mas Gibran itu ngomong, Enggak, dia nggak ada ngomong. Itu Mas Gibran. Iya, dia salah kutip itu. salah kutip. Wah gimana? Coba lu lihat. Masa salah Gue kutip. baca artikel dulu. Coba. Iya kan? Iya, lu nggak lu mau Ini coba- medianya yang salah. Masa medianya? Oh, bukan media yang salah. Gibran ngaku minta maaf. Itu kan diinterpretasikan. Gitu loh. Diinterpretasikan. Di antara kami tidak ada saling memaafkan, nggak ada. Oh tidak ada saling maaf. Opung pun berarti nggak salah juga ya. Emang lebaran. Ini IQ ku yang bermasalah atau gimana nih? Oh ini nih. Saya bacakan nih ya. Ini kutipannya Mas Gibran langsung nih Pung nih ya. Di artikel ini, putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku juga menyinggung soal kritikan anak ingusan tersebut. Gibran bahkan meminta maaf kepada Pandana Baban. Kutipannya begini. Saya yang minta maaf karena saya yang ingusan. Karena saya, yang ingusan. Saya yang minta maaf karena saya yang ingusan. ya itulah cantiknya dialog itu. Iya. Emang nggak ada minta maaf Apa ya? Mas Gibran? Terucap itu nggak ada. Oh. Interpretasi dia aja itu. Oh Opung nggak denger aja kali nggak bisi-bisi kali. Karena saking happy-nya saking kan. happy-nya. Hubungan. Karena ada suara teriakan-teriakan Ganjar pas lagi teriak gitu. Aku minta maaf. Pung. Nah, yang menarik itu kan ada si wali kota Bogor, Iya. ada dia, ada siapa. Itu buat dia sendiri juga menjadi satu pengalaman. Dan dia waktu dialog Ganjar dengan para seniman-seniman penyanyi-penyanyi itu, dia juga bicara gitu loh. Dia juga bicara, dia juga cerita bagaimana di Solo, bagaimana apa tuh Lokananta diaktifkan, bagaimana musik diiniin gitu loh. Jadi aku lihat apa dia exercise dia betul-betul dia manfaatkan situasi itu, dia nikmati situasi itu gitu Oh, loh. udah makin nambah berarti pengalaman Mas Gibran Bung ya. Loh iya tambah lah pengalaman. Cocok jadi cawapres. Bukan dia Kau kayak Budi Ari kau. Iya kan Bung? Iya kan? Itu aja pengetahuan. Itu ada gabungan David Bayu dan Aryo Wahab di belakang tuh. Nah, tapi kalau Ono dalam- Surono nih, kalau ya. dari situasi kayak begini, ini sebetulnya proses perjalanan politik yang positif buat seorang Gibran. Ah, Ini gimana, kan gimana? dinamika kan, artinya apa yang terjadi pada Gibran dengan segala kelebihan dan maupun kekurangannya, artinya dia bisa bisa terjadi situasi kayak gini, ada bagian dari proses politik yang mahal loh dan berharga bagi seorang Gibran. Artinya bisa berinteraksi dengan Bang Panda dari sisi kita sebagai politisi muda ya. Artinya ini positif Dia beli permainan itu kalau buat kata seorang Opung, Gibran kan? ya, Mas. Ya, ini bukan masalah beli dan jual. Tapi ini proses perjalanan politik yang positif sih dari sisi seorang Gibran. Ya kan ini kan juga kemudian kenapa Gibran juga ada di dalam arus dinamika ini kan ada dua hal ya, Bang Maman. Yang pertama Mas Gibran dianggap menjadi wajah interpretasi dari Presiden Jokowi yang dianggap juga sebagian orang masih swing ya. kiri kanan, masih abu-abu meskipun kata Opung kau aja kena permainan itu. Kau terpengaruh Budi Ari kau. Gak ngerti politik kau. Itu Bang Zulfa. Beda. Itu Bang Maman. Yang pertama itu. Yang kedua adalah soal judicial review di Mahkamah Konstitusi yang kita tahu menyebut juga nama Mas Gibran di situ, sehingga Mas Gibran ini menjadi variabel yang menarik juga gitu. Bang Maman lihatnya gimana? Iya, memang pasti gini, Bos. Ini kan diskusinya dialog santai kan ya? Santai, santai. Gue juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya. Ente pun nggak apa-apa Pak. Bukan yang formal-formal kali kan? Iya benar. Terserah. Nggak Bahasa gini, Madura juga nggak apa-apa. Begini, kita coba, gue coba komparasi waktu
eranya Pak SBY kan. Di era Pak SBY itu kan ada Ibas, ada AHY. Nah sekarang kan di era Pak Jokowi ada Gibran, ada Bobi. Tiga gitu dua itu. Artinya yang namanya anak presiden, mau lu suka ataupun nggak suka, pasti akan menjadi variabel dalam proses dinamika politik di Indonesia ini, yang memang kulturnya juga masih melihat faktor kekerabatan itu. Jadi wajar sekali, dan menurut gue dan kita nggak heran, biasa aja. Artinya yang namanya anak presiden, apalagi sekarang dia jadi wali kota gitu ya, pasti dia akan masuk dalam variabel hitung-hitungan dalam setiap langkah-langkah politik siapapun. Nah, tapi apakah variabel itu adalah variabel tetap, variabel pasti, atau variabel yang memang belum pasti, itu yang kita nggak akan pernah bisa lihat kan? Iya. Bagi Golkar melihat Gibran sudah pasti atau belum pasti? Nggak ada yang pasti, bos, sampai nanti pendaftaran pencapresan. Jadi gini dulu ya, jangan tersesat ya. Nggak masuk di akal. Tanya pengamat politik yang jago pun. Bagaimana mungkin Ganjar sudah dicalonkan PD Perjuangan, terus ada kadernya lagi menjadi wapres dari itu. Partai apa itu? Pak JK dulu? Lo bukan, ya sorry, bukan kami itu, gitu loh. Bukan Pak JK 2 kali menang loh. Bukan PD itu, gitu loh. Golkar itu. Lo enggak partai apa itu? Partai kubu. Dalam partai aku, bukan dalam subjektivitas kita, itu sangat tidak masuk di akal. Buat PDI. Dua PDI. kadernya ditaruh di satu capres, di satu ditaruh cawapres. Partai apa itu? Ada Golkar namanya. Menang pula 2 kali. Waktu 2004 dan 2014. waktu 2004 ada. 2004 Pak JK bersama Pak SBY. Padahal calon resmi dari konvensinya Wiranto Gusola. 2014 Bang Jokowi. Ical mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi bersama Pak JK. nah, terus, Kurang Golkar kental apa Pak JK? nah gini, kebetulan aku terlibat di situ. Jadi Waktu Luhut kasih tahu, Anda coba tanyalah dulu Presiden, kenapa aku nggak masuk di kabinet, ya kan? Itu 2014, Ya. tidak masuk di kabinet, ya kan? Saya tanya sama Pak Jokowi, Luhut kenapa nggak masuk? Oh, dia ditolak oleh JK. Jadi JK, Surya Paloh sama Ibu Mega Oh, nolak. tidak suka Luhut masuk di kabinet. Terus aku bilang, apa alasannya? Siapa JK? Alasan JK, Luhut Golkar. Gitu loh. Padahal Golkar tidak mendukung Jokowi. Itulah alasan daripada JK. Aku patahkanlah argumentasi dari JK itu sama Pak Jokowi. Mas, kalau biang-biangnya Golkar, JK aku bilang. Dia lebih dulu Golkar dari Luhut, saya bilang gitu. Jadi aneh ini kalau dia ngomong gitu. Jadi sebenarnya janganlah dipakai itu jadi pertimbangan. Gitu loh. Patahlah itu argu itu. Itu ceritanya. Tidak dipakai lagi itu menjadi argu menolak. Akhirnya setelah beberapa kali aku berdebat, bercerita dengan Pak Jokowi, sampaikan sama Luhut, sabar dia. Disuruhlah sabar. Kemudian 31 Desember dilantiklah dia bersama Kepala Staf Angkatan Laut. Waktu itu. Gitu loh. Itu ceritanya dalam kaitan Golkar. Artinya? Artinya, ya, JK cerita ke saya, Luhut itu Golkar. Bukannya terbalik, dia baru Golkar, Pak JK lebih Golkar, saya bilang gitu. Nah, kemudian ya di sinilah harus diakui lah ada kejagoannya Golkar ini. Sekarang 2 Menko mereka. 2 Menko. Apa kata Opung ke Presidenmu? Apa? Ini udah bonus, udah keterlaluan ini. Dan udah, saya bilang udah keterlaluan. Udah diperhalus. Ya benar ya udah. Ya. Tapi memang karakteristik Golkar kan sangat
pintar menggunakan kekuasaan kan? Katanya loh. Aku dengar begitu. Kasih dulu Bang Maman barang ini, Bang. Lo nggak benar ya? Itu pengakuan. Ya prinsipnya mungkin bukan pintar menggunakan kekuasaan, tapi bahasanya karena doktrin kita kan karya kekaryaan. Jadi doktrin karya kekaryaan itu memang kita harus menghasilkan sesuatu. Nah, konsekuensi dari untuk merealisasikan dari apa yang mau kita hasilkan, ya kita harus berkuasa. Jadi memang spiritnya Golkar memang berkuasa. Karena dari berkuasa itu kita bisa jauh lebih memberikan efek besar terhadap apa yang memang mau kita realisasikan. Jadi misalnya ya tadi kalau di PDI kan misalnya punya planning, kalau di kita kan punya visi negara sampai 2045 kan. Nah itu konteks visi negara sampai 2045 itu bagaimana untuk merealisasikan visi tersebut ya harus berkuasa. Karena spirit platformnya itu karya kekaryaan itu. Nah, tadi soal Mas Gibran kan kata Opung udah nggak penting lagi kita bicara, nggak mungkin gitu membaca Gibran di luar fatsun yang ada. Ya. Tapi kata Bang Maman tadi enggak, belum pasti juga barang ini Nah, gitu. kalau Ini dari bukan soal Gibran ini. Iya, Oh, kalau tadi Gibran kan. Gibran, Opung. Kayak tadi, ini dua topik yang berbeda. Untuk PDI Perjuangan mengapakan dua kadernya itu orang bilang on mokhlek. Kenapa tuh? Tidak mungkin. On Mokhlen. Kalau Anfalah, Bukan Tufalah. Tufalah. Kebetulan. Enggak, kalau yang tadi mau gue bilang itu bos, ya, itu kan kalau lebih detail kan disampaikan Bang Panda. Tapi kalau dari sisi gue kan gue bilang sampai pendaftaran pencapresan nggak ada sesuatu yang pasti. Semua pasti bisa berubah bos. Jadi Termasuk Gibran jadi cawapres Prabowo. ya kalau memang dilihat dari persentase probabilitas pasti kecil, tetapi tetap walaupun 1% pasti ada kan. Artinya masuknya kalau dilihat dari segi probabilitas ya, kita bicara probabilitas. Walaupun 1% itu ada probabilitas, yang namanya politik dinamis. Tapi kalau dilihat tadi disampaikan oleh Bang Panda, ada penegasan dari beliau, itu bukan karakter PDI ya. Beliau lebih fase bos. Kalau kita orang di luar PDI ngomong kayak begitu kan salah bos. Nah. Ini udah dengkotnya PDI. Nah, Mas Gibran punya dua pernyataan yang mungkin kita bisa puterin juga nih ya. Ya. Yang pertama, Mas Gibran menanggapi ya soal beliau diminta untuk jadi juru kampanyenya Mas Ganjar Pranowo. Ada videonya dan tadi kita kan selama ini gini Bang Maman. Yang rame itu di mana-mana. Ah, ini arah lurah nih bos. Kita tegak lurus lurah lagi. Tegak lurus presiden, tegak lurus Jokowi. Lurah TLJ, siapa? tegak lurus Jokowi kan. Nah, gimana sih Mas Gibran menginterpretasikan atau menerjemahkan tegak lurus Jokowi ini? Coba dua video ini bisa kita putarkan. Pak Edo. Mainkan Pak Edo. Ayo. Jadi tegak lurus Jokowi adalah menunggu. Ya silakan diartikan sendiri lah ya. Belum ada instruksi yang detail juga. Belum tentu sama instruksi Bu Mega. Ya nggak tahu ya. Harusnya sama. Harusnya. Ya tapi kalau saya sih udah menentukan sikap, ya. Apa? 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 Apa Mas? Ya orang bisa melihat sendiri lah. Saya udah menentukan sikap, nggak perlu menunggu siapa-siapa. Apa sikapnya maksudnya? Ya diartikan sendiri. Ini Sumatera Barat Mas, jadi harus butuh kalimat yang Sebelum kalimat itu Mas Gibran menyatakan sebenarnya ya. Tadi lupa kepotong aja bahwa ya tunggu aja katanya. Pak Jokowi nanti aja tunggu. Tegak lurus itu menunggu tadi katanya. Iya, jadi Di video menunggu itu nih kan Mas tegak lurus ya. itu menunggu. Nah, makanya gue simpulkan menunggu. Aku lihat ya, kok kasihan aku kalian. Enggak, itu Gibran Kenapa aku yang Iya kasihan lah. Begitu lugas jelasnya Gibran mengatakan, lihat saja. Dia di mana, di posisi mana? Dia campaign untuk Ganjar. Kurang apa lagi? Dia kader PDI Perjuangan. Itu loh. Ada apa mau disesat-sesati dia? Mana berani kita mensesati Gibran? Opung ini. Mana berani kita? Dia kan sudah sangat jelas dia katakan Iya, tadi. iya. Sangat jelas. Tapi belum ada arahan detail katanya. Iya, ngapain kita tunggu arah detail? Mana penting itu? Arah detail, iya nggak penting lah. Itu gue Ya sama itu dikatakan, udah ada instruksi Jokowi. Orang dia udah dewasa, udah bisa menentukan sendiri.
Kenapa mesti ditunggu lagi? Nah, tapi tadi pertanyaan dari Budi menarik juga ke Gibran tuh. Jadi instruksinya apakah mungkin berbeda dengan itu? Ya lihat nanti. Tapi harusnya sama. Masih harusnya, Bu. Iya. Tegas-tegas banget itu. Oh, sama pasti. Dia kan karena sopan kepada penanya. Sebenarnya pertanyaan kau ini ngaco gitu loh. Cuma dia nggak tega gitu loh. Ngaco kau, Budi. Iya. Tapi begini, Opung, tapi begini. Politik kita itu kan seperti rumah kaca. Jadi apa yang terjadi di sana, di elit, seringkali kan cepat bocor ke pemirsa, ke pengamat, ke Ari, ke Budi, kemudian ke Torik. Ini kan trio potongan emas yang daya terawangnya tajam betul. Dan ingat, yang ngomong itu selalu elit-elit politik. Iya, iya. Dan mereka yang ngomong bukan kaleng-kaleng, teman Iya, ngopi, teman ngobrol. Betul. Dan mereka bicara vulgar, cukup terbuka. Artinya apa? Gibran kan selama ini dibicarakan kalau dia tidak gubernur Jawa Tengah, gubernur Jakarta untuk 2024. 6 bulan belakangan, Opung, Gibran ini pembicaranya naik kelas. Bukan lagi soal apakah Jateng atau Jakarta, tapi cawapresnya Prabowo Subianto. Itu yang kemudian dipertegas beberapa kali kan. Saya Budi Ari menurut Budi Ari. Nah. Ya, Budi Ari bahkan sempat ngomong tanggal 5 Juli bulan ini akan mungkin ada pengumuman soal judicial review tentang ambang batas syarat pencapresan itu. Dan Budi Ari yang saat ini juga menteri kan ngomong, dan itu bisa jadi pintu masuk bagi Gibran untuk bisa maju di 2024 bersandingan dengan Prabowo Subianto. Itu orang dekatnya Pak Jokowi yang ngomong, Opung. Ini kita juga bingung. Ini antar dekat orangnya Jokowi, yang mana yang harus dianggap A1 semua ini, Pung? Itu pertama problemnya. Kenapa pembicaraan tentang Gibran itu menjadi suatu hal yang selalu menarik, viral, dan menjadi satu resultante politik yang luar biasa. Nah, yang kedua, kalau kita yang melihat dari jauh ya, rasa-rasanya kalau yang mengorkestrasi tidak jelas sikap politiknya seperti Gibran mungkin, bahkan Pak Presiden tidak jelas menyatakan sikapnya tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo di 2024. Rasa-rasanya bakal disemprit ini sama PDIP. Ini kan orkestrasi tidak jelas untuk mendukung dan tegak lurus, itu kan nggak jelas ini. Belum ada statement tegas hitam dan putih. Iya, kata Gibran, iya kata Jokowi, bahwa di 2024 akan ikut arahan partai, mendukung Ganjar Pranowo dan tidak yang lain. Atau harus dibisikkan dalam hati secara pelan-pelan, minimal ada statement keberatan jika ada partai lain mengatakan kepada Gibran, mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa dekat-dekat mereka boleh diamplifikasi sebagai bentuk dukungan dan endorsement politik. Minimal foto-foto Jokowi dengan calon lain itu dikurangi mungkin, atau minimal kedekatan Prabowo Subianto dengan Gibran itu tidak terlampau diekspos, karena itu menimbulkan tentu saja kegelisahan bagi teman-teman PDIP, karena kan semua orang PDIP kan tidak seperti sama sekali. Iya, kalau Opung tidak, kalau Opung ada logikanya bahwa dengan pidato Jokowi di GBK waktu peringatan yang di GBK itu sangat tegas. Kalau itu masih lagi diragukan, dia akan sampai menunggu bikin statement untuk apa? Bikin statement dia bawa tegak lurus ke ini, kemudian diinterpretasikan nanti disemprit dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kenapa kita memaksakan satu pemikiran, ide yang tidak masuk di akal? Bagaimana mungkin dua kader PD Perjuangan muncul dalam satu ini? Tidak masuk di akal. Tapi dipoles-poles ini argumentasi seakan-akan nanti capresnya Ganjar, cawapresnya Gibran. Cawapresnya siapa? Ditariklah yang seksi, ya kan? Capresnya bukan Anies, Prabowo, gitu. Lebih ngaco lagi. Tapi kan yang disebutkan oleh Bang Adi Pre tadi itu benar juga, Opung. Spekulasi itu muncul bersumber dari istana sendiri dengan apa namanya, simbol-simbol, dengan simbol-simbol, dengan ya kalau misalnya memang tegak lurus sama Bu Mega, Pak Jokowi udah sangat tegas turunkan baliho saya sama Prabowo. Iya kan, banyak banget baliho Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ngapain suruh diturunkan? Kita beruntung itu. Itu merupakan bukti ternyata dia nggak punya percaya diri, harus ditopang sama. Kalau saya bisa lebih banyak lagi. jadi menurut Opung Prabowo nggak percaya diri. Jadi aku kan ke Bogor, kasih tahu, aduh tambah clear ini loh, yang sama ini. Karena itu
itu menjadi campaign menguntungkan kami. Lihat dia harus pakai kader kita, namanya Jokowi, biar naik ratingnya. Oh naik betul barang tuh. Begitu nanti ditarik langsung anjlok, gitu loh. Jadi jangan pikir ini dialektikanya. Memang begitu secara perspektif lama ya, Opung, bahwa Bukan perspektif lama. Iya, Ini oke. bukti. Dulu aku jadi anggota DPR gambar Megawati, gambar Soekarno, Oke. biar menopang gua gitu loh. Nah sekarang kan begini. Oke, itu perspektif lama dan perspektif sekarang. Oke. Problemnya begini, Opung. Kalau kita membaca angka-angka statistik, bahwa banyak pemilih Jokowi saat ini juga mendukung Prabowo Subianto gara-gara bikin billboard bersama itu loh, Opung. Iya. Kalau kita tanya kepada orang yang merasa puas dengan kinerja Jokowi, Bapak Ibu puas tidak dengan kinerja Jokowi? Yang mengatakan 74%. Dulu yang merasa puas dengan Jokowi mostly semuanya hanya memilih Ganjar Pranowo. Tapi ketika ada billboard dengan Prabowo, Pak Jokowi, kemudian kedekatan dengan Kaisang, hampir tiap hari misalnya dia expose fotonya ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo, secara perlahan orang-orang yang merasa puas dengan Jokowi itu sebagian yang lainnya sudah mendukung Prabowo Subianto. Itu dianggap sebagai satu amplifikasi dan identifikasi politik bahwa Prabowo pun juga menjadi bagian dari Jokowi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Opung, Jadi merugikan lah dia. merugikan Kita sebenarnya. suruh tarik nanti. Iya, oke. Nah, itu suruh tarik. Itu merugikan. Iya, Secara karena statistik. Itu Coba, belum selesai. Jadi dulu orang yang puas ke Jokowi itu semuanya ke Ganjar. Nah, belakangan itu sebagian yang lainnya 15-20% ke Prabowo Subianto. Tapi ingat, Opung, orang yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi yang jumlahnya 35% itu semuanya pilih Prabowo Subianto dan sebagiannya Anies Baswedan, dan tak sedikit pun yang pilih Ganjar Pranowo. Nah, saya di Solo aja, Opung, ya, ketemu supir taksi online bilangnya dukung Ganjar, Mas. Saya tegak lurus Pak Jokowi aja, Mas, gitu. Saya tanya dukung Ganjar atau tegak lurus Pak Jokowi, jawabannya gara-gara billboard itu, Bung. Iya. Nanti Ini kalau beneran misalnya, kalau misalnya Pak Erlangga nanti pakai billboard yang sama dengan sama Pak Jokowi, rubah juga barang ini kan? Bisa. Ini baru Juli nih. Iya. Permainan masih panjang. kasih dulu. Gue minta tuh suruh tarik dulu dong. Apa? Tadi Iya, kan iya, Opung iya. bilang apa? Nanti kita suruh itu tarik. merugikan, Iya. Opung. Ini Iya, merugikan betul sebenarnya bagi PDIP, tapi menguntungkan bagi Prabowo Subianto. Iya. Dan Karena itu- apa? Kalaupun toh Jokowi kader PDIP, nggak ada yang bantah. Iya. Jadi gubernur, kemudian wali kota dan jadi presiden dari PDIP, tak ada yang bantah. Anak mantunya jadi wali kota, tak ada yang bantah, Opung. Kalau soal itu case close, tidak ada persoalan. Tapi ingat, Pak Jokowi itu seakan-akan hanya punya menteri satu loh. Namanya Prabowo Subianto. Iya. Kayak nggak punya Menko namanya Pak Erlangga, yang saya kira totalitasnya luar biasa, Bung. Oh, Anda nih udah Kurang bicara total ini. politik apa? Kurang total politik gimana? Menekan laju resesi ekonomi, Iya. pertumbuhan ekonomi 5%, Iya. tak kena tsunami setelah pandemi Covid. Pak Erlangga juga mau jadi capres loh, The Bung. bright spot in the darkness. Betul. Tapi itu Pak Erlangga tuh. foto-foto makan naik mobil barangnya tak ada. Iya. Seakan-akan Jokowi itu cuman punya satu menteri aja di negara. Repot juga. Ini yang sebenarnya menurut saya Bung Maman juga cemburu itu, Opung. Jangan terlampau mengekspos kedekatannya dengan satu menteri, tapi yang lain seakan-akan huri-huri gitu loh. Ini repot. Betul nggak? Iya. Mulai pate. Ini kompensasi dari Ini bebas ngomong kan? Nggak bakal ada yang terus. Security agak lengkap di sini. Security. Paling kita nanti hasil diskusi kita laporkan ke Koramil setempat. Iya. Memangnya ketua umum partai yang mau jadi presiden cuma Prabowo? Tidak. Muhaimin Iskandar Iya. sejak 10 tahun ingin jadi presiden. Tapi tak pernah itu foto dia expose. Iya. Emangnya Zulhas nggak mau jadi presiden? Mau, Opung. Tapi nggak ada endorsement dari istana. Artinya Nggak kelihatan kalau- hilal politiknya. Artinya kalau Pak Jokowi nggak berkenan, pasti Pak Jokowi Betul. kirimkan nota protes itu. Iya, apa Betul. susahnya? Tapi kan kayaknya sur juga Pak Jokowi dipasang fotonya kan. Betul, Gitu kan. tapi sekali lagi ini hanya suaranya hamba saya, Iya. bukan suara elit, bukan rakyat. Ini kan kita melihat dari jauh. Jadi memang mau ada desakan untuk mencabut itu apa ya? dari Bukan kalau dibilang merugikan ya dicabut. Opung gimana? Kalau aku tambah banyak tambah bagus. Kalau aku. Tapi kan secara Ya statistik maka itu gitu. ini kan jadi pikiran baru. Iya. Belut kawan deh. Belut pakai oli.
kita mesti hargai dong. Iya. Ya, tapi banyak yang setuju sama Adi Pre ini, Opung. Apakah PDI tidak punya kekuatan untuk mendesak Pak Jokowi di dalam situasi bahkan beberapa survei Jadi kalau udah kita- leading Pak Prabowo Dengar nih dulu, sekarang. kalau ditarik lagi jauh, itu kan Hasim mengklaim dia banyak membantu Jokowi, Ya. membuka rekening Jokowi dengan Ahok, pendaftaran. Kemudian yang paling hebat lagi mengklaim perjalanan dari Solo sampai ke ini jasanya. Jadi untuk itu nggak dibantah, nggak diinikan. Biar kau senang ya kita bayar. Ayo ikut-ikut kasih ini, ya kan? Dengan kasih perhatian, kasih fasilitas. Apa tadi? Tiap hari ada ininya, ya tertebuslah. Ya kan? Wow, tarikannya jauh. Tarikannya jauh juga ini. Dia bisa bayangkan 19 tahun atau 20 tahun dia nggak pernah menikmati weng. Apa itu weng-weng? Patrol. Oh, itu paten itu. Paten, protokoler ya, Wak. Iya, protokoler. Protokoler. Sekarang dia nikmati. Mana bisa dinilai dengan rupiah itu? Belum enggak ini. Lebih lama Opung menikmati oeng-oeng ini kan Gitu. daripada Pak Prabowo ya. Weng. Nah, sekarang dia senang tiap hari tadi. Ada gambar ini, gambar ini, gambar ini. Apa ruginya bikin senang orang? Ya tapi rugi kata Adi Pre Iya, tadi. iya nanti dikoreksi. Ya termasuk yang rugi juga Golkar. Kenapa cuma satu aja? Nah, ya, Harusnya ini kita menarik juga bisa nih. nih mengkapitalisasi Ayo, Pak Pak. Jokowi. Elit Golkar memandangnya gimana yang Iya. apa Pak Jokowi ini kemana-mana nyumbur kayak tadi. Padahal Cuma kayak sama-sama. punya satu menteri gitu ya. Padahal sama-sama nih. Sama-sama ketua umum. Padahal menterinya Golkar ini kalau kata Opung gimana tadi? Apa tadi? Ada dua Menko. Ada Menko. Bonusnya Sudah- kebanyakan. Sudah terlalu Bonusnya keterlaluan. bonusnya sudah keterlaluan ya gitu. Nggak ada, kita santai aja Bu. Ini udah pernah kita diskusikan nih di Metro waktu itu. Ngebahas juga nih, ini kenapa kok Pak Erlangga nggak di-endorse kayak gitu-gitu. Nggak ada, kita santai aja. Karena bagi kita begini Bos, kan tadi di awal tadi kita bilang ya, semangatnya Partai Golkar itu kan dia masuk ke pemerintahan kan dalam konteks untuk berkuasa. Apa kepentingan kita untuk berkuasa, berkontribusi? Ya kita udah selalu bilang, dan tadi juga disampaikan sama Bung Adi Pray, bahwa kontribusi seorang Erlangga Hartarto udah nggak bisa lagi diragukan sebagai Menko Perekonomian, bahwa yang menghantarkan stabilitas ekonomi di tengah COVID kemarin ya beliau gitu. Ya udah, bagi gue biarkan rakyat yang lihat loh. Jadi perlu di-endorse ataupun tidak perlu di-endorse, bagi kita itu bukan sesuatu yang substantif dan fundamental. Tapi yang bagi kita yang paling fundamental itu adalah apakah kader-kader kita, kader-kader Partai Golkar, dalam hal ini ketua umum kita, pada saat diberikan kesempatan untuk menjabat suatu posisi, ya dia berkontribusi atau tidak, itu aja. Jadi silakan saja diperdebatkan karyanya beliau. Jadi bukan yang diperdebatkan billboardnya. Kalau dari sisi kita kan sebagai kader lebih senang kalau yang diperdebatkan adalah kerjanya beliau ataupun karyanya beliau daripada hanya sekedar billboard. Nah, Tapi billboard ini nggak sekedar juga Bang Oman. Elektabilitas langsung. Ya, artinya itu silakan lah. Itu kan konsekuensi kan, bahwa tadi disampaikan mungkin. Tapi bagi kita kan bukan itu, karena kan semangat perjuangan Golkar kan karya, ya. bukan billboard. Nah, kalau Bagus ini bagus ini. dan juga risiko dari billboard itu, campaign begitu, di sisi lain ada tanggung jawab kepada Prabowo juga mengklarifikasi kementeriannya yang dianggap gagal bikin apa food estate, yang kemudian kapal perang yang bekas, kemudian ini itu konsekuensinya dia harus jelaskan itu, dia harus beri klarifikasi, apalagi kritiknya siapa itu ibu siapa Koni, Ya. ibu yang cantik itu loh, Iya, Koni Bakri. pengamat militer Koni Bakri itu, ya dia harus klarifikasi itu. Kalau enggak nanti akan jadi hanya slogan-slogan kosong. Biarpun 10 kali dibikin gambar dengan Jokowi, dia orang akan tanya. Ini kesempatan daripada Prabowo sekarang. Kementerian yang saya pimpin sekarang begini. Ada PT, ya PT TMI, ini begini. Anggarannya begini.
jelasin. Ya, ya. Gitu loh. Nah, Pak Torik, ini kita punya edisi yang lebih lengkap lagi, Ri. Tadi Mas Gibran ngomongnya kurang masih terpotong ya. Lo nggak tunggu dulu pendapat gue itu masuk di akal nggak? Masuk akal. Makanya kita loncat karena Jangan terus terkesima gitu. makanya kita loncat udah paten betul omongan itu. Pengamat Surabaya Timur, dia nggak ada komplain. Dari kami. Saya tambahkan pakai dalil. Ada satu pepatah di Arab itu yang saya kira Lagi baru lagi. dia lagi nih. Laisal fata ma yaqulu hadza abi walakinnal fata ha anada. Artinya? Jadi seorang pemuda itu adalah mereka yang mengatakan ini adalah ayah saya. Tapi pemuda itu adalah mereka yang selalu mengatakan inilah saya. Jadi siapapun capres di 2024 inilah saya. Bukan ini presiden saya. Nah, ini sebenarnya sangat relevan. Jadi siapapun yang ingin maju, entah itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Sampai itu, Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto asik poros kita. keempat, kan. harus menunjukkan sisi originalitasnya. Jangan nempel ke yang lain. Pakai baliho dan billboard yang tidak ada kaitannya dengan 2024. Emangnya Jokowi mau maju di Paten ini 2024? satu pendapat. Itu interpretasi tekstual dari Paten. satu pepatah Arab. Jadi originalitas sang capres itulah yang mestinya ditonjolkan. Iya. Jadi opung sekalipun Ganjar misalnya tidak terlampau banyak fotonya dengan Pak Jokowi, jangan terlampau panas juga. Enggak juga. Enggak kan? Iya, itu tetap. Itu dalam pepatah Arab disebut dengan pemuda yang selalu mengatakan ini saya, ini bukan bapak saya. Sebab Kira-kira kalau begitu. lihat Ganjar itu udah Jokowi, udah including gitu loh. Soalnya Opung, masalahnya di kita nggak banyak yang paham pepatah. Wah, ini paten. Budi suruh ulang pun nggak bisa. Ya, ini paten, ini paten. Sebagai orang Madura lebih paten mana, Pak Mahfud apa beliau nih, Bu? Oh, beliau lah. Untuk urusan ini loh. Urusan hukum enggak. Mampu nomor satu. Ini sebelum Bang Maman nanti nangkap, ini ada dua pernyataan Mas Gibran yang mungkin bisa ditampilkan ya Pak Idam. Back to back aja soal bagaimana soal Mas Gibran. Tapi paten ini betul. Paten, ya. Soal juru kampanye. Yang memperkuat pendapatku tadi. Apalagi lebih paten kalau Opung bisa melafalkan bahasa Arab itu. Latihan. Opung kan bisa juga bahasa Arab, Opung. Soal jurkam dengan Mas Gibran yang agak lebih panjang soal tegak lurus Jokowi ini, Mas Pak Idam. Hancur. Nah, ini Mas Gibran kan jurkamnya Pak Ganjar kan? Saya nggak pernah mengklaim jurkam loh ya. Kan masuk Ini Mas Gibran memang nggak mengklaim, yang Saya- mengklaim orang lain, Mas. Saya hanya menemani lari pagi saja. Nah, tak baca ininya Saya pun berita. juga nggak tahu besok kuat lari pagi apa enggak. Saya nggak pernah olahraga. pelatihan jurkam kemarin nggak datang Mas Gibran. Ya karena saya bukan jurkam. Bukannya udah didaftarin katanya Daftarin siapa sama ya? PDI. Oh ya? Iya. Saya nggak tahu. Iya kan? Dia nggak tahu. Benar-benar saya nggak tahu. Bentar ya. Briefing pengarah Iya saya kan? nggak pernah ikut. Bener. Nggak pernah ikut. Saya tuh bukan jurkam. Nggak ada undangan juga. Kalau besok memang diundang untuk menemani lari pagi. Nih. Saya Dari kantor data. saya pun juga nggak tahu besok yang hadir siapa aja. Iya. Oh, besok ada pelatihan Sabtu ini di Enggak, lari pagi. Oh, lari pagi. Nah, lari pagi. Mas, gimana komentar sekarang orang semuanya berlomba-lomba tegak lurus Jokowi semua. Ya silahkan. PSI Jokowi. Ya kan banyak juga yang tegak lurus Jokowi dikit-dikit. Sekarang tuh jadi kayak tegak lurus Jokowi tapi kok ada yang dukung Prabowo, ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung macam-macam. Yang mana yang sebenarnya Iya. benar-benar tegak Mas, lurus Jokowi itu mana sih Mas? Iya. Ya Gimana nggak sih, tahu, Mas? jangan tanya saya. Enggak, ini kan kita minta pendapat Mas Gibran sebagai orang politik lah. Iya, observer. Ya ditunggu dulu lah ya. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Pilpres masih lama, kompetisinya masih lama. Ditunggu aja. Jadi tegak lurus Jokowi itu adalah menunggu ya. Ya silakan ditunggu. Iya. Dan itu aja. indah ini. Nah, jago. Ini lebih clear barang ini kan, Pak Tori kan? Ya. Tegak lurus Ditunggu- Jokowi ya. ditunggu Ditunggu saja. saja. Nggak ada pilihan dua, waduh ban hitam itu. Udah kita pula yang kena umbang. Hebat ya, Hebat hebat sakti juga Opung ini. Ayo, Iya. pendapatnya Bang tentang itu. Terakhir nih sebelum pindah ke topik temannya Opung. gitu Betul, ya. betul.
kalau kata Mas Gibran tadi, pertama Mas Gibran, Pak Hasto kan bilang kalau Mas Gibran jurkam, ternyata dibantah. Saya nggak masuk jurkam. Tapi bener, Pak Hasto pernah ada. jurkam. Iya. Makanya diajak lari pagi Cari-cari itu kan. iya. Kalau yang kedua, Iya. arti tegak lurus Pak Jokowi itu ya ditunggu saja. Iya, menunggu. Enggak diganjar saja, tapi ditunggu saja. Iya. Nah, ini kan Harusnya kan menarik. kalau tegak lurus Jokowi gimana sih Mas Gibran? Iya. Iya Mas Ganjar lah, kata Opung tadi, include tadi kan. Iya. Tapi ditunggu. Tapi ditunggu saja. Tegak lurus Jokowi. Ya, itu. aku sedih. Enggak, jangan sedih terus. Jangan sedih terus. Sedih hati. Interpretasi bahasa Indonesia ini. Enggak, coba Opung jelaskan dulu maksudnya apa yang ditunggu ini. Coba. Apa yang diceritakan itu sangat jelas. Jelas sebelah mana kamu? Sangat jelas. Iya, apa yang jelas ditunggu saja tuh gimana? Gimana jelasnya itu gimana? Bang Maman langsung panas. Bang Maman mana? Belum pernah Bang datang talk show kayak gini kan? Kalau kita biasa ngadepin satu orang, Bang. Itu udah pusing malah gitu. Ini tiga ada kerja. Bandit mereka. Lupa orang ini menghadapi bekas bandit. Lupa. Bekas, emang Opung bekas bandit? Bukannya masih bandit? Gimana Pung izin? Udah jelas masih ya ditunggu. Kalau gitu Biar lengkap, biar Terus lengkap. kurang ajarnya dia lagi nih, Bung. Mukanya sikit-sikit. Dengar dulu biar lengkap. Itu kurang ajar ini mereka nih, kualat. Dengar dulu. Berarti kita Bekas bandit. enggak Dengar dulu bandit. insaf, ya kan? Belum sampai tingkat makrifat. Jangan dibanditin. Kalau dibanditin keluar aslinya. Banditnya itu. Ya, yang ini gimana tadi? Bandit itu udah selesai. Bukan dia betul ngomong dia mengenai jurkam, betul. Betul, jurkam betul. Bukan Bukan jurkam jurkam. pasti. Apa ya? Bukan Iya jurkam. dong, orang makan di warung gitu dia bukan jurkam dong. beda lagi tuh. Jadi satu kan itu dia bukan jurkam. Ternyata ngomong-ngomong bandit tadi itu lagi mikir. Apa? Susah juga mau bilang kali ini. Kacau. Orang ngopi-ngopi dipaksa ke aku jurkam. Dalam hati Gibran, bodoh juga yang dua orang ini. Wah hebat tuh, Gibran itu masterpiece itu. Yang nonton lagi banyak lagi. Oh, itu jago dia. Begini, Bu. Begini. Bukan begini. Ada satu kisah yang diceritakan dalam Arab kisah lagi. kami kita. Betul. Namanya apa lagi ya? Orang biasanya kalau lagi makan dan dalam perjalanan dalam satu kendaraan, dia ditanya apa saja, dia akan jujur dengan jawabannya. Itu lagi makan. Ini lagi makan. Itu tradisi dalam Islam itu. Iya, ini lagi makan. Jawabannya jujur. Jujur bukan jurkam. Dia lagi ngopi itu bukan Enggak, tapi kan ada video, harusnya jadi jurkam kalau ada video. udah paten lah. Ini nggak lagi ngopi, ini lagi syuting, Bu. Itu bukan ada kopi, itu bukan kopi. Tapi gua ngajar kalian, Bos. Kalau lu bukan kalian, lu bukan gini. Karena kita biasanya 30 menit terakhir tuh lengah. Itu lagi kampanye, Opung. Ada kamera, Tapi aku makin bangga loh. ada audio. Oh, makin bangga sekarang. Makin sama bangga. Gibran. Orang ini dua bisa dikibulin. Ya, oh susah lah. Udah kau kasih dulu lah. Sebelum Bang Maman habis komentar. Ya, Mam, itu penerjemahan Gibran tadi gimana? udahlah itu abu-abu lah. Cuman Opung itu yang jawabannya tegang gitu. Bagi orang awam, coba tanya ke siapapun tuh ngambang kok, bukan jurkam. Tegak lurus apa artinya? Tunggu Tunggu dulu. aja, ya. Ya Jokowi susu. Ya udah, itu wajah Jokowi yang sesungguhnya itu. Nah, itu tegas. Gini tuh. Beda sama tadi dia, Opung. Beda sama Bapak Bapak Arabnya ini agak beda nih, Opung. Biasanya kalau orang lagi makan, ditanya apapun, dia akan jujur dengan jawabannya. Jawaban Gibran bagi saya ini jujur. Bukan jurkam,
ya. Terus ditunggu aja. Dan tegak lurus itu artinya tunggu apa perintah. Besok lari-lari aja katanya tadi kan. Nggak tahu apa juga kuat apa enggak. Iya, nggak tahu kuat apa enggak. Bukan kampanye, lari-lari katanya, Bung. Jadi bayanganku banyak masa di pentas ditanya dia. Saya bukan jurkam, itu baru berita. Kalau makan sate enggak? Sate. Iya memang pantas jawabannya. Kampanye itu sekarang nggak harus di pentas, Opung. Itu juga kampanye, ada kamera nyala, Opung. Itu lagi syuting. Lagi syuting sambil makan sate, Opung. Nggak ada pula kopi di sini. Nggak ada kopi. Aduh. Gue pengen tanya ke Bang Maman, buat Golkar sendiri, Sebagai partai sebagai koalisi. partai koalisi, tegak lurus Jokowi itu interpretasinya gimana? Gini, ini dari kita, Iya. apapun langkah keputusan politik Partai Golkar, pasti kita diskusi dengan Jokowi. Itu pasti. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari proses etika politik yang harus dilakukan oleh Partai Golkar, karena presiden hari ini adalah Pak Jokowi. Jadi saya nggak mau abu-abu nih, jadi gue tegasin, pasti kita diskusi dengan Pak Jokowi. Ini terkait. Namun, kembali keputusan partai itu kemana, kita ada mekanisme. Kita ada mekanisme, ya ini sedang berproses. Jadi gue pikir seperti itu. Kalau Jadi Mas supaya- Gibran tadi jawab kayak gitu gimana menurut Bang Maman? Nggak gini, artinya nggak perlu diskusi lagi ke presiden kan? Iya. Kalau udah kayak gini. Kalau tadi bahasa Opung, itu nggak perlu lagi diskusi, udah include katanya. Kalau dengan tadi Mas Gibran, Golkar gimana menginterpretasikan? Kan itu kan dalam konteks gini loh, itu kan yang lo konteks pembicaraan yang lo tanyain ini kan antara konteks Gibran antara PDIP dengan Gerindra kan, betul nggak? Kan itu kan. Nggak, soal Julkam, soal PDIP. Iya. Tegak lurus Jokowi ini kan untuk semua yang Partai merasa koalisi. ada di barisan Jokowi. Iya. Yang Ya, itu kemudian kan orang mungkin punya cara dan gaya bahasa masing-masing ya. Mungkin tegak lurus itu sama kayak kita kali. Tapi kalau bagi Golkar, memang harus kita diskusi dengan Pak Presiden. Dan menurut gue itu adalah etika politik, Bos. Ini menunggu itu gimana? Tapi apanya? Kalau kata Mas Gibran tadi menunggu. Ya gue tidak pada konteks gitu ya. Maksud gue gini, kalau dalam Nggak, konteks sama nggak Golkar sama ini maksudnya? dengan siapa? Dengan tunnya Mas Gibran nih, ya kalau tegak lurus Jokowi ya menunggu gitu. Tegak lurus maksud Ya beda lah. Gue belum nangkep nih. Enggak, ini kan Mas Gibran bilang makna tegak lurus Jokowi menurut Mas Gibran itu adalah menunggu. Menunggu, nggak, jadi gini. menunggu diskusi. kalau bahasa Adipre, Kalau lo tanya ke Jokowi gue tentu beda, Bos. Nggak bisa lo samakan kita dalam perspektif Partai Golkar disamakan dengan pendapatnya seorang Gibran, beda. Iya, iya. Nggak bisa. Itu Gibran itu faktor historinya banyak, dia anaknya Pak Presiden, faktor histori, faktor biologi itu pasti Ya. akan masuk dalam dasar Gibran mengatakan itu ya. Jadi gue nggak mau. Tapi yang pasti kalau dari sisi kita Partai Golkar, kita apapun ini kita pasti akan diskusi dengan Pak Presiden. Namun terkait keputusan partai itu kemana arahnya ada mekanisme. Oke. Dan Bang Golkar Maman- masih tegak lurus Iya. sama Enggak, Pak saya Jokowi. mau bertanya. Nah, tunggu, sebentar. Kalau Bang Maman, Golkar itu masih menganggap Jokowi udah punya decision dalam hal ini seperti yang diinterpretasikan Opung, atau Jokowi masih membuka peluang? Bagi Golkar ya, bagi Golkar. Nah, kalau gue akan melihatnya gini, Bos. Pak Jokowi tidak akan pada konteks mengarahkan. Dia pasti akan ngambil posisi netral. Jadi bahwa nanti Pak Presiden mau dorong ke kanan, ke kiri, kayaknya pasti Presiden akan mengambil posisi sebagai negarawan ya. Kalau dari sisi gue ya. Nah, Tapi kan dia udah sebagai ngomong presiden. cawe-cawe kan dulu kan. Ya, itu karena dia posisi dia sebagai kader partai PDIP kan. Ya bahwa akhirnya dia Sebagai presiden, Bang. ya, artinya sebagai presiden dia nggak akan ngambil keputusan, Bos. Dia pasti nggak akan mungkin dia mengarahkan, dia pasti akan netral sebagai presiden. Tapi pada saat dia masuk dalam konteks sebagai kader PDIP kan udah jelas tuh. Meskipun di Musra yang bukan di depan kader PDI Perjuangan, relawannya beliau mengatakan pada waktunya nanti saya akan BCI siapa pilihan saya akan kasih tahu pada waktunya. Iya kan, kalau nggak salah gitu deh ya. Ya sah-sah aja kan. Artinya maksudnya Golkar juga melihat hal yang sama bahwa Pak Jokowi Iya pasti. Kan Ya, maka tadi kan itu. gue bilang. Ya, itu maksud gua. Iya, maka tadi kan gue bilang, Bos. Pasti kita akan diskusi dengan beliau. Iya.
nggak mungkin nggak. Tapi belum final kan berarti kan, karena masih mau Ya, diskusi sampai hari kan, ini gitu. proses komunikasi Iya. politik itu kan berjalan kan. Berarti sama lah sama Mas Gibran nih kurang lebih lah ya, menunggu prosesnya, diskusi dan lain-lain gitu. Gua tidak pada konteks menjawab sama atau tidak, karena bagi gua Gibran itu tidak bisa disamakan dari kita, perspektif kita sebagai partai. Iya, iya. Gibran itu anak presiden dan dia kader PDIP. Jadi kalau tanya ke kita, positioning kita clear aja di situ. Paten ini opung ya. Iya, iya. Enggak, pertanyaan saya itu kan begini, Bang Maman. Tadi kan Bang Maman bilang Golkar itu setiap agresivitas dan manuver politiknya pasti dikomunikasikan dengan presiden. Berarti waktu Pak Erlangga ketemu dengan Surya Paloh udah komunikasi juga mungkin. Iya, udah. Termasuk ada elit-elit Golkar yang datang ke GBK komunikasi Kapal juga. siaga, ya. Termasuk Pak Erlangga ketemu sama Ganjar yang terakhir juga komunikasi. Komunikasi semua. Khawatir nggak komunikasi? Jangan-jangan itu yang dianggap kesalahan Nggak terbesar ada. dari Jadi Pak gini Erlangga. bro, bahwa jadi gini, ini kan orang kalau udah pada level titik kayak begitu bos, nggak mungkin kayak lo ngobrol sama pacar lo di sehari-hari, tiap hari telepon, satu hari telepon 2 jam, 3 jam, 4 jam, kan nggak mungkin bos. Ya kalau orang udah masuk pada level dimensi elit, pasti yang pembicaraannya adalah dalam konteks yang general, dan sebagai seorang ketua umum partai wajar dan wajib membangun komunikasi politik kepada semua pihak. Wajar dan wajib. Jadi gue bilang wajar dan wajib. Jadi bukan sesuatu yang haram membangun komunikasi politik dengan semua partai. Pertama misalnya dengan Nasdem, lalu yang kedua dengan PDIP, lalu yang ketiga dengan Gerindra, lalu dengan partai-partai lainnya. Apa yang salah? Dan gue rasa tidak ada yang jadi bukan sesuatu yang haram ya berkomunikasi politik dengan semua pihak. Enggak, saya soalnya sedang meraba-raba sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi kesalahan Pak Erlangga Hartarto yang seakan-akan fotonya tidak pernah diekspos kebersamaannya dengan ya itu. Ini udah pindah topik nih kayak ini. Kan begitu. Jangan kemana-mana nggak izin gitu loh Pak. Jangan kemana-mana nggak bilang dulu. Khawatir itu dianggap sebuah kesalahan. Kalau nggak ada apa-apa nggak ada soal. Berarti ada persoalan yang lain yang tidak terungkap oleh kita yang melihat dari jauh kan gitu Pak. Nggak ada. Nggak ada. Biasa. Ini mungkin kalau dipersingkat pertanyaannya atau dugaannya Bang Adi Pre Lo ini. jadi saya berbiak mereka berempat nih deh. Bercanda terus. Itu menyegarkan ingatan saya bagaimana Akbar Tanjung waktu itu kalah tidak jadi ketua umum lagi. Akbar mengatakan ke saya, Pan, gak mampu keuangan saya gitu. Kan di media bahwa Bahlil pernah mengatakan bahwa sudah bukan kader Partai Golkar. Iya. Antara quote media dengan real administrasi kan harus di-matchingkan, monggo aja loh. Menegaskan satu hal. Ayo Pak Erlangga, kira-kira bagaimana sikap politiknya? Ini mesin politik yang lain sudah mendidih, sudah bikin kongsi politik. Golkar apakah ingin ke Prabowo, apakah ingin ke Ganjar, ataukah ingin ke Anies? Tentu misalnya dengan menyorongkan Pak Erlangga sebagai cawapres.